Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa, kalian harus tetap rajin berolahraga. Supaya apa? Supaya tubuh kalian selalu dalam kondisi prima. Pelajaran PJOGA hari ini yaitu kalian akan mempelajari tentang atletik. Ya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini dengan cermat ya. Setelah kalian perhatikan gambar tersebut, apa saja sih yang termasuk ke dalam cabang atletik? Yo, ada yang tahu nggak? Apa yang termasuk ke dalam cabang atletik? Ya, atletik meliputi ini ya, perhatikan gambarnya, meliputi jalan. Nah, nanti jalan ini ada nomor-nomor cabang olahraganya, nanti akan dibahas. Yang kedua, lari. Ya, ini lari ya, bisa kalian perhatikan juga gambarnya. Yang ketiga, lompat. Ya, ini ada lompat. Dan yang keempat, ada lempar. Ya, jadi yang termasuk ke dalam atletik itu meliputi jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, ini dia yang termasuk ke dalam cabang jalan ya. Nomor olahraga jalan yang diperlombakan ini misalnya ada jalan cepat. Nah, ini ada jalan cepat. Berikutnya yang termasuk ke dalam nomor olahraga lari. Ini ya, ini misalnya misalkan ini ada lari sprint atau lari jarak pendek. Nah, yang kedua, contohnya yang masuk ke dalam nomor olahraga lari ada lari gawang. Nah, ini melompati kayu-kayu ya, atau gawang ya, melompati gawang. Ini tadi yang termasuk ke dalam nomor olahraga lari. Berikutnya, yang termasuk ke dalam nomor olahraga lompat. Silakan perhatikan. Ini ada lompat jauh ya, nomor lompat jauh. Yang kedua ada lompat galah. Nah, itu tadi yang termasuk ke dalam cabang lompat. Ada lompat jauh dan ada lompat galah. Cabang atletik berikutnya yaitu lempar. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam nomor olahraga lempar? Nih, misalnya ada lempar lembing. Ini lempar lembing. Dan ada lempar cakram. Nah, itu tadi yang termasuk ke dalam cabang atletik. Nah, sekali lagi yang termasuk ke dalam cabang atletik ada jalan, lari, lompat, dan lempar. Ya, sekarang kita akan bahas tentang jalan cepat. Ya, perhatikan gambar, ini ada atlet yang sedang melakukan perlombaan jalan cepat. Yang pertama, apa itu jalan cepat? Jalan cepat adalah salah satu nomor cabang olahraga atletik ya.
Lalu bagaimana cara melakukan gerakan jalan cepat? Ya, jalan cepat dilakukan dengan cara melangkahkan kaki. Ya ini ya, melangkahkan kaki tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Ya, silakan perhatikan gambarnya ini. Jadi kedua kaki baik yang untuk melangkah maupun kaki yang di belakangnya selalu kontak dengan tanah, ya, selalu kontak dengan tanah. Tidak ada jeda melayang. Ya, ketika kaki depan melangkah sampai ke tanah, ya. Nah, kaki belakang pun masih menapak ke tanah. Jadi inti dari jalan cepat adalah kedua kaki untuk melangkah dan yang kaki yang di belakangnya harus selalu kontak dengan tanah, ya, atau bersentuhan dengan tanah. Ya, perhatikan ya ini, nah, yang diberi tanda anak panah ya, selalu kontak dengan tanah. Ketika melakukan jalan cepat, ya, yang pertama mendarat atau kontak dengan tanah adalah bagian tumit ya, yang ini yang pertama atau yang terlebih dulu menyentuh tanah, kemudian disusul ujung kaki, nah ini ya. Oke, perhatikan gambar ini, sikap kaki, terus lutut harus lurus, ya, lutut yang untuk melangkah ini harus lurus, tidak boleh ditekuk, ya. Terus tangan mengayun dengan rileks, ya, ini membentuk sudut 90 derajat, ya, ini pinggang ditarik dan perut tidak boleh kendor, artinya perut harus kencang, ya, harus dalam kondisi kencang. Oke, sekali lagi, ketika melangkah yang pertama kali bersentuhan dengan tanah yaitu tumit, diikuti oleh ujung kaki, lutut tidak boleh ditekuk, ya, ini lurus dari paha sampai tumit, ini lurus, perut dalam kondisi kencang, ya, sehingga pinggang akan terlihat lurus, ya, jalannya akan lurus, tidak ke samping kanan maupun ke samping kiri. Ini bisa diperhatikan, ya, ini selalu bersentuhan atau kedua kaki kontak dengan tanah. Berbeda dengan lari, ya. Nah, ini pada lari ada saat tidak kontak dengan tanah, ini ada ini, ya. Jadi kondisi kaki ada kalanya ini melayang. Berbeda dengan jalan cepat, ya, kedua kaki ini selalu kontak dengan tanah, sedangkan pada lari ada saat melayang, ya, ini, ya, ini yang diberi tanda. Nah, itu tadi sekilas tentang jalan cepat. Nah, ini gerakan dasar ketika seorang akan melakukan jalan cepat harus menguasai ini, ya. Ada start atau awalan. Start atau awalan ini biasanya dilakukan pada posisi berdiri, ya. Ujung kaki bagian depan ini menyentuh garis start, ya. Untuk ayunan lengan, ya, ketika kaki kanan melangkah maka tangan kanan pun diayunkan ke belakang, ya, itu ayunan lengan, rileks, membentuk posisi siku 90 derajat. Ayunan pinggang juga begitu, ya, tidak ke samping kanan maupun ke samping kiri. Ketika memasuki finish, ya, biasanya kecepatan akan dikurangi, ya. Misalkan ketika akan memasuki finish sekitar 5 meter, nah, kecepatan seorang atlet jalan cepat akan dikurangi. Yaitu tadi sekilas tentang jalan cepat.
Lalu kita masuk ke cabang atletik yang kedua, yaitu lari sprint. Ya, lari sprint. Ini ya, ada gambar anak sedang melakukan lari sprint. Lari sprint ini biasanya juga disebut sebagai lari cepat. Ya, lari sprint itu disebut juga lari cepat atau lari jarak pendek karena menempuh jarak yang tidak terlalu jauh. Artinya seorang atlet yang sedang melakukan lari sprint itu menempuh jarak yang pendek, misalkan 100 meter. Ya. Ini lari sprint, lari jarak pendek, dan lari cepat. Jenis-jenis start dalam lari. Ya, ini perhatikan gambar. Ini ada atlet yang sedang dalam kondisi start. Ya, ini melakukan start jongkok. Ya, start yang digunakan adalah start jongkok. Ini biasanya digunakan pada cabang olahraga lari sprint atau lari pendek atau lari cepat ya, menggunakan start jongkok. Gambar berikutnya ini menggunakan jenis startnya yaitu start melayang. Ini digunakan untuk cabang perlombaan lari jarak menengah. Ini ya, menggunakan jenis startnya yaitu start melayang. Nah, yang terakhir start berdiri. Ya, start berdiri digunakan untuk lari jarak jauh atau yang biasa disebut lari maraton. Ketika seorang atlet ya melakukan lari jarak pendek atau lari jarak cepat atau lari sprint ya, yang harus diperhatikan adalah ini faktor utama ya. Faktor utama adalah lakukan start ya. Berhasil atau tidak berhasilnya seorang pelari biasanya sangat ditentukan pada startnya ya. Start itu berarti awalan ya, ini awalannya. Terus ketika sudah melakukan start atau awalan, maka seorang atlet sprint ya, lari jarak pendek ini akan memacu larinya sekencang mungkin dari awal sampai akhir atau dari garis start sampai garis finish tanpa merubah kecepatan. Sebisa mungkin kecepatannya ditambah ya, ini ya. Dan tidak boleh melewati lintasan. Ini lintasan yang sudah ditentukan. Jadi seorang pelari jarak pendek tidak boleh masuk ke lintasan pelari yang lainnya. Ya, nanti kena kena diskualifikasi, digagalkan ya, karena bisa menyebabkan nanti kecelakaan, tabrakan dan sebagainya ya, cedera. Nah, ketika memasuki garis finish, apa yang harus dilakukan oleh seorang sprinter? Sprinter itu adalah sebutan orang yang melakukan lari jarak pendek ya, sprinter. Yang harus dilakukan yaitu mencondongkan dada ke depan biar secepatnya menyentuh garis finish atau pita. Biasanya ada pita, kalau enggak garis finishnya. Jadi dadanya dicondongkan ke depan ya. Sekali lagi, start pada lari jarak pendek yaitu start jongkok. Ketika berlari, seorang pelari sprinter ya harus selalu dalam lintasannya, memacu kecepatan secepat mungkin tanpa memperlambat kecepatan. Saat memasuki finish, dada dicondongkan ke depan ya, miring ini ya, nih supaya Nah, demikian pelajaran hari ini tentang atletik, khususnya lari sprint dan jalan cepat.
Semoga materi ini bermanfaat buat kalian. Selalu rajin belajar, selalu rajin olahraga. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.